Ibu bapak saudara semuanya, ini adalah sesi terakhir dalam seri khotbah kekristenan yang dewasa. Dan saya ingin memulai dengan sebuah gambaran sederhana untuk menolong Anda memahami orang Kristen yang dewasa dan orang Kristen yang kanak-kanak itu seperti apa. So, sesimpel ini. Reaksi Anda itu menunjukkan kedewasaan Anda. Bolehkah saya ulangi? Reaksi Anda, khususnya reaksi spontan Anda, menunjukkan seberapa Anda dewasa. Saya berikan contoh. Anak kecil, ketika menginginkan sesuatu, lalu kemudian Anda sebagai orang tua menolaknya karena ada pertimbangan tertentu, maka namanya anak-anak biasanya ketika minta sesuatu dan tidak dikabulkan, maka reaksi spontannya adalah menangis. Reaksi spontannya adalah berteriak. Lebih parah lagi, reaksi spontannya adalah gulung-gulung. Pernahkah Anda mengingat masa-masa itu? Namanya anak-anak, ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia mau, dia tidak mendapatkan apa yang dia suka, maka cara dia protes, cara dia memanipulasi keadaan, termasuk memanipulasi orang tuanya pada saat itu adalah dengan menangis. Siapa tahu kalau dia menangis, tangisannya kenceng, apalagi dia guling-guling, membuat orang tertuju kepada dia, berpikir bahwa nanti orang tuanya malu, dan kemudian berkata, ya ini. Bukankah itu anak-anak? Mungkin saya pernah cerita, Brian pernah ngalami itu. Tapi percayalah itu dulu. Kenapa? Kanak-kanak. Umur berapa itu? 3 tahun, 4 tahun. Minta waktu itu masih di Alfamart Solo Baru. Minta sesuatu, kami tidak kasih saudara. Dia nangis, teriak-teriak. Saya kaget karena itu kali pertama dia lakukan itu. Entah belajar dari mana saya tidak tahu. Mungkin YouTube belum juga. Dia nangis-nangis, dia pikir kami orang tuanya akan malu dan memberikan apa yang dia minta. Keliru besar. Karena saya langsung gendong dia meronta-ronta, enggak apa. Orang lihat kami enggak apa-apa, malu hanya sebentar. Daripada nanti sampai dewasa dia malu-maluin hidup kami. Gitu kan? Saya masukkan ke mobil, saya disiplin dia. Dan sepanjang sejarah hidupnya hanya sekali dia nangis-nangis gitu. Istri saya sudah masak, waktu masak sayur apa gitu. Saya masih ingat karena dia masih kecil. Reaksi dia ketika udah dimasakkan istri saya apa? Nggak mau. Wow, jago sekali dia. Kami bersikap apa? Nggak apa-apa, nggak mau. Kami langsung ngomong, jangan makan. Nggak boleh makan apapun sampai siang. Sejam kemudian nangis-nangis minta makan. Kami berkata, tidak, tunggu sampai siang. Mintanya waktu itu Indomie, saudara. Dan sampai hari ini itu sekali saja. Kenapa? Anak-anak itu reaksi spontan. Kalau minta mesti harus teriak, minta mesti nangis kalau tidak dikasih. Itu anak-anak. Kalau sudah gede, sudah dewasa, masih nangis kalau tidak dikasih, berarti ada yang salah. Kita mesti tanya dulu, sudah punya KTP atau belum? Jangan-jangan posturnya aja yang dewasa, tetapi masih kanak-kanak. So, kesimpulannya adalah seperti ini. Bahwa reaksi kita itu menunjukkan kedewasaan kita. Reaksi Anda ketika berhadapan dengan sesuatu, ketika mengalami sesuatu, menunjukkan seberapa Anda dewasa. Hari ini mungkin saya akan lebih banyak sharing kehidupan sehari-hari, supaya menolong Anda untuk melihat di dalam diri kita posisi sekarang itu anak-anak rohani, dewasa rohani, atau bapak rohani. Anak-anak itu artinya masih bergantung dengan pihak lain, dewasa itu artinya bahwa dia sudah bisa mandiri, atau mungkin sudah menjadi bapak rohani, artinya bisa menolong orang lain untuk menjadi dewasa. Nah, saudara-saudara, mari kita akan pelajari bersama-sama.
Ada beberapa hal yang saya bagikan kepada saudara untuk menguji Anda sudah dewasa rohani atau belum. Cara ujinya sesederhana ini. Respon Anda ketika menerima berkat atau menghadapi masalah atau menerima masalah, itu menunjukkan kedewasaan Anda. Saya ulangi lagi, responmu ketika menerima berkat dan responmu ketika menerima masalah, itu menunjukkan apakah Anda sudah dewasa rohani atau belum. Siapa rindu diberkati? Boleh diangkat tangannya. Siapa yang hari ini menerima berkat? Boleh diangkat tangannya. Yang hari ini dapat bonusnya gede, diangkat tangannya. Wow, yang hari ini ditagih cicilan hutang, tolong diangkat tangannya. Kita mulai dulu seperti ini. Ketika Anda mengalami kebaikan Tuhan, Anda menerima berkat Tuhan, respon Anda seperti apa? Itu menunjukkan kedewasaan Anda loh. Percaya enggak? Tidak peduli Anda dewasa rohani, Anda anak-anak rohani, kita di level manapun saat ini, bukankah kita mengalami kebaikan Tuhan? Bukankah kita mengalami berkat Tuhan? Bukankah kita mengalami pemeliharaan Tuhan? Ketika kita menghadapi kesulitan, Tuhan tolong kita. Ketika kita mengalami jalan buntu, Tuhan bukakan jalan buat kita. Kita mengalami semuanya itu. Dan respon Anda bagaimana ketika Tuhan tolong Anda? Ketika Tuhan buat mujizat di dalam hidup Anda. Mungkin sepertinya Anda sudah give up, lalu kemudian dengan cara ajaib Tuhan tolong Anda. Pertanyaannya adalah, responmu seperti apa? Itu ukuran kedewasaan Anda. Saya beri contoh. Ada 10 orang kusta. Jelas orang kusta adalah orang yang sudah tidak punya masa depan dalam budaya Yahudi pada waktu itu. Tidak hanya sakit secara fisik, tapi orang kusta itu juga diasingkan. Tidak punya komunitas. Dia terpinggirkan, terpisah dari keluarganya dan seterusnya. Tidak punya masa depan seperti itu. Ketemu dengan Yesus. Dan mereka minta kepada Yesus supaya ditahirkan atau disembuhkan. Dan Yesus buat mujizat. Yesus berkata kepada 10 orang kusta itu, pergilah kepada imam, tunjukkanlah bahwa engkau sudah tahir. Saudara lihat, ketika Yesus mengatakan hal itu, sudah terjadi mujizat atau belum? Belum. Namun di tengah perjalanan mereka menunjukkan diri mereka kepada imam, sebab aturan pada waktu itu, seseorang dinyatakan benar-benar tahir atau sembuh dari kusta, itu kalau datang kepada imam dulu, imam akan memeriksa benar-benar sembuh atau enggak. Maka 10 orang ini menghadap imam, lalu kemudian di tengah perjalanan mereka sembuh. Mereka dinyatakan tahir. Pertanyaannya, dari 10 orang, siapa yang kembali datang kepada Yesus? Atau berapa yang datang kepada Yesus? Alangkah mengejutkan, hanya 1 orang. Ini masalah hidup mati. Ini masalah punya masa depan atau tidak. Tapi masalah segede itu, mengalami mujizat sebesar itu, hanya 1 orang yang kembali datang kepada Yesus untuk berterima kasih. Yang 9 orang asik dengan berkat itu. Yang 9 orang asik dengan kesehatannya yang baru, dengan kesembuhannya. Bahkan tidak punya waktu lagi untuk datang kepada Tuhan. Kalau Anda dewasa rohani, Anda tahu menghargai kebaikan Tuhan yang Anda terima. Yang mengalami kebaikan Tuhan, katakan amin. Dan yang mau bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, katakan amin. Anak-anak tidak tahu berterima kasih. Anda lihat, ketika anak-anak kita dikasih sesuatu kepada seseorang, tidak selalu anak-anak berkata terima kasih. Betul nggak? Sampai kita orang tua sungkan dan kita mengingatkan. Ayo ngomong apa? Betul nggak? Ayo bilang apa? Ayo bilang apa? Anak-anak masih diajari untuk berkata terima kasih. Kalau Anda kekristenan masih kanak-kanak, kadang-kadang mengalami kebaikan Tuhan sebanyak apapun, mengalami berkat Tuhan sebesar apapun,
sulit untuk berkata terima kasih karena kita sudah terlalu asik dengan mainan baru yang kita terima. Hari ini, mari kita uji. Bukankah Anda dan saya mengalami kebaikan Tuhan? Bukankah harusnya kita berkata terima kasih? Sebab orang yang dewasa rohani tidak harus menunggu berkat yang sangat-sangat besar baru dia bisa mengangkat tangan dan berkata terima kasih. Orang yang dewasa rohani tidak harus tunggu mengalami mujizat, lolos dari lubang maut, lolos dari lubang jarum, lalu kemudian baru dia bisa mengangkat tangan dan berkata terima kasih Tuhan. Harusnya buat kita melihat awan sebesar telapak tangan saja membuat kita yakin. Dan kita berkata terima kasih Tuhan, sebab sebentar lagi hujan akan turun. Tidak perlu harus mengalami mujizatnya dulu. Anda baru lihat tandanya, langsung Anda berkata terima kasih Tuhan. Kenapa? Tuhan baik buat kita semuanya. Orang yang kanak-kanak kekristenannya, dia akan selalu menganggap bahwa berkat Tuhan itu harus. Yuk merenung sebentar, apakah berkat Tuhan itu harus? Apakah harus? Tuhan memberkati Anda, harus. Berkat itu anugerah. Jangan buat yang anugerah jadi fasilitas. Saya kasih contoh, saudara. Bulan lalu, kami pergi ke bank, karena tiba-tiba m-banking di tempat kami error. Dan rupanya banyak sekali yang error pada waktu itu. Karena proses migrasi dari pihang itu. Saudara mungkin ada yang mengalami. Dan ketika kami sudah sampai ke bank, kami lihat antrian itu ngeri sekali. Banyak banget, banyak sekali. Kami ambil antrian, urutannya berapa, saya lihat, wow, ini bisa lebih dari 1 jam, mungkin 2 jam pun belum tentu kelar. Pada waktu itu kami harus jemput anak dari pulang sekolah. Saya sudah berencana ngomong ke istri, mungkin kita tunda dulu, karena tidak mungkin antriannya sepanjang ini. Lalu kemudian ketika kami mempertimbangkan hendak untuk keluar saja, tiba-tiba ada seseorang samperin kami. Pak Petrus, Bu Lili. Orang yang mengenal kami. Bekerja kebetulan di bank itu juga. Langsung dia bertanya kepada kami. Sedang apa Pak Petrus, Bu Lili? Lalu kemudian saya menceritakan kami sedang mengurus m-banking kami. Dan dia tahu saudara antriannya begitu panjang. Tiba-tiba dia berkata, Pak Petrus tunggu sebentar ya, duduk dulu sebentar. Gitu. Langsung kemudian dia maju ke CSO-nya, lalu kemudian CSO-nya itu biasanya kan yang dipanggil nomor urut. Kali ini yang dipanggil nama kami. Ya, tidak perlu antri panjang banget. Agak sungkan juga, sungkan dengan yang lain maksudnya. Tapi ya tiba-tiba aja nama kami dipanggil, ya kami datang saudara. Diurus selesai. Menurut Anda, itu kasih karunia atau fasilitas? Kasih karunia. Apakah itu fasilitas? Karena saya hamba Tuhan. Dimanapun harus jadi nomor 1. Antrian panjang karena saya hamba Tuhan. Harus nomor 1. Apakah begitu? Enggak. Akan aneh kalau saya menjadikan yang kasih karunia itu jadi fasilitas. Anda nangkep maksud saya? Next time ketika kami harus urus lagi ke bank, kali ini dengan gagah, tenang, hamba Tuhan, YouTuber, content creator, tenang, nanti pasti ada orang nyamperin saya lagi. Nanti saya kasih tanda tangan. Gitu? Itu namanya aneh. Ngalami kasih karunia, tapi menjadikan itu fasilitas, itu aneh.
Saya tahu harusnya saya ngantri. Kalau saya sampai tidak ngantri, dipercepat, dipersingkat, itu anugerah. Jelas aneh kalau saya menuntut lain kali saya diperlakukan sama. Itu kekanak-kanakan. Orang yang dewasa bisa membedakan. Dengar baik-baik jemaat. Anda diberkati Tuhan, itu anugerah. Jangan buat yang anugerah jadi fasilitas. Kalau tidak diberkati Tuhan, Anda marah, kan merasa fasilitas. Kalau Anda maaf sakit tidak sembuh, marah. Karena menganggap kesembuhan itu fasilitas. Saya ingat dulu saudara, karyawan kami, staf, operator, itu kalau ulang tahun kami kado. Dapat kado dari kami, spesial bukan? Karena sudah terjadi bertahun-tahun. Ketika kami ke pabrik, tiba-tiba datanglah satu operator kepada saya dan berkata, Pak Petrus sambil senyum-senyum gitu. Kenapa? Kado saya belum loh gitu. Loh saudara, yo yang punya karyawan, apakah Anda berhak untuk memberikan kado kepada karyawan Anda? Berhak nggak? Nggak ada perusahaan di dunia ini bahkan yang mengharuskan owner harus kasih kado kepada karyawannya. Nggak ada. Di tempat kami sebetulnya juga nggak ada. Cuma karena terlalu sering, terlalu rutin, yang ulang tahun dapat kado dari kami, begitu tidak dapat kado dari kami, datang. Lalu kemudian menuntut. Mana kadonya? Saya ulang tahun kok belum dapat kado. Ini namanya yang anugerah jadi fasilitas. Untung saya masih berbelas kasihan. Wah, sorry lupa, saya susulkan. Tapi saya jadi mikir, kok jadi gitu ya? Anda dan saya, jangan-jangan menjadikan berkat Tuhan itu jadi fasilitas. Itu kanak-kanak rohani. Saya tahu bahwa Tuhan rindu memberkati saudara. Saya tahu Tuhan rindu memberkati saya karena Dia Bapa kita yang baik. Tapi jangan paksa Tuhan harus melakukannya. Begitu Tuhan tidak melakukannya, kita menjadi marah, kita menjadi kecewa. Itu kanak-kanak. Orang Kristen yang dewasa tahu persis ketika Tuhan berkata, cukup kasih karuniaku bagimu. Paulus minta kepada Tuhan, Tuhan, duri dalam dagingku, kiranya engkau ambil, kiranya engkau cabut. Paulus berkata, sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan. Tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Apakah Paulus kecewa? Tidak. Paulus justru berkata, sekarang aku tahu, justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan sempurna. Itu orang Kristen yang dewasa. Tidak menjadikan berkat sebagai fasilitas, tidak menjadikan kesembuhan sebagai fasilitas, tidak menjadikan promosi sebagai fasilitas, karena dia terlalu percaya, Bapakku baik. Kalau Bapak berkata tidak, itu juga baik buat aku. Anda bisa menangkap sesuatu pagi hari ini? Orang yang dewasa, bahkan ketika menerima berkat, dia selalu bisa meresponi dengan benar dan tepat. Itu orang dewasa. Orang dewasa, saya lihat juga orang yang tenang ketika menerima kabar apapun. Ketika menerima kabar berkat, dia tenang. Ketika menerima kabar buruk, dia tenang. Kalau yang anak-anak, begitu menerima kabar berkat, kabar hadiah, paniknya nggak karuan. Anda pernah jumpai orang seperti itu? Saya pernah itu ke ATM, kebetulan di ATM bank yang cukup besar, sehingga kan banyak orang di situ. Lalu kemudian saya lihat ada seorang masih muda, ibu-ibu muda seperti itu. Lalu kemudian panik, pengen segera memasukkan kartunya di ATM. Petugas security-nya mungkin melihat bahwa pemandangan seperti ini sering terjadi. Maka petugas security-nya berusaha menolong, Bu, ada apa? Apa yang kami bisa bantu? Dan rupanya ini ibu sedikit gaptek soal itu. Dia menceritakan bahwa saya dapat hadiah.
Lalu kemudian saya harus masuk ke mesin ATM untuk melakukan ini dan itu. Saya masih ingat karena itu di sebelah saya. Petugas security-nya, satpamnya berkata, "Bu, jangan, itu penipuan." Lalu kemudian si ibu ini berkata, "Tidak, saya dapat hadiah." Dia tunjukkan bahwa dia dinyatakan sebagai pemenang bla 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 bla. Anda tahu? Karena dia belum dewasa. Dewasa soal yang seperti itu. Begitu mendengar dapat hadiah, paniknya luar biasa. Betul nggak? Kalau orang semacam itu telepon saya, berapa kali bukankah kita ditelepon? Siapa yang masih kepanikan? "Pak, Anda jadi pemenang. Anda dapat duit 10 juta. Terpilih di antara banyak nama Bapak yang keluar." Itu kan sering. Kalau kita dewasa jawabnya gimana? "Udah, buat Bapak aja." Gitu kan? Betul nggak? Kalau saya iseng masih banyak waktu, saya kerjain, saudara. Tapi kalau kadang-kadang tidak ada waktu, siapa tahu nomor saya di get kontak muncul pendeta gitu kan jelek, saudara ya. Jadi ya udah buat Mbak aja, buat Bapak aja gitu. Itu dewasa. Dewasa itu artinya dengar kabar apapun, dia bisa meresponinya dengan tepat. Dewasa saat diberkati, nggak aji mumpung. Itu dewasa, saudara. Esther, kemarin saya sempat sharing dengan istri cerita tentang Esther ini. Jadi menarik sekali ketika Esther, dia akan bertemu dengan raja. Untuk bertemu dengan raja itu bukan hal yang mudah. Bahkan kalau dia bertemu dengan raja tidak diundang, ujung-ujungnya bisa mati kalau raja sedang tidak berkenan. Tapi raja ketika ketemu dengan Esther, dia mengulurkan tongkatnya tanda raja berkenan dan raja berkata seperti ini, "Apapun yang kau mohon, yang kau minta kepadaku, setengah kerajaan pun akan kuberikan kepadamu." Ingat, yang dewasa tidak langsung kebingungan, tidak langsung panik minta apa. Apakah Esther langsung menyatakan permohonannya? Mumpung. Siapa tahu raja berubah. Langsung minta ini, minta itu. Minta onta, minta kosmetik, minta rumah, minta apapun. Enggak tuh. Esther hanya minta, kalau raja berkenan, kiranya raja datang kepada pesta yang kami buat. Cuma minta rajanya diundang. Saya yakin rajanya itu mikir, wanita yang kayak gini langka. Yang lain belum tongkatnya diulurkan sudah pada minta, betul nggak? Yang ini sudah diulurkan tongkatnya, mintalah. Setengah kerajaan pun akan kuberikan kepadamu. Tidak minta apa-apa. Saudara, yang seperti ini dihargai. Saya itu menghargai orang, saudara. Orang yang gak aji mumpung. Orang yang gak mumpung kesempatan gini. Langsung gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Kairos kayak gini kapan datangnya? Hati-hati, saudara. Siapa tahu itu hanya sebuah ujian. Makanya kalau ditraktir orang, ya ini sedikit tips ya. Kadang-kala itu menguji Anda loh. Seseorang ingin berpartner bisnis dengan Anda. Lalu kemudian mengundang Anda di jamuan makan. Itu bisa jadi ujian bagi Anda. Anda serakah atau tidak, akan kelihatan di situ. Yang sini satu porsi belum selesai, ayo pesan lagi. Apa kamu? Hati-hati loh. Itu tes loh buat Anda. Makanya kan ada kayak kode etik sebetulnya secara tidak langsung. Kalau Anda ditraktir seseorang, tunggu dulu dia pesennya apa. Kalau bisa jangan yang lebih mahal dari itu. Ya repotnya yang ngundang kita makannya pecel, itu repot saudara. Saya harus pesan apa gitu. Tapi jarang. Kalau seseorang mengundang Anda, biasanya kayak kami gitu. Kami itu kadang-kadang serba repot. Kami kayak saya ya, mengurangi banyak gula. Tapi kalau menjamu seseorang, saya kalau pesen aqua atau teh, itu sepertinya, dipikir saya menghemat, itu kan repot, saudara. Jadi kadang-kala kalau menjamu seseorang, ya saya agak sedikit,
Gimana itu, curang juga gitu ya. Saya pesen yang gimana-gimana. Tujuannya supaya saya juga membuat orang yang diundang itu nyaman. Tapi orang yang diundang itu jangan keblinger aji mumpung. Ini namanya nggak dewasa. Beberapa waktu yang lalu kami diundang salah seorang pejabat bank juga yang posisinya cukup bagus. Ya rupanya dia pembaca spirit, pengen ketemu saudara. Ya sudah lama sekali dulu minta, waktunya tidak pernah pas terus. Akhirnya bisa kemarin gitu. Ya. Sama, saya tunggu dulu dia pesennya apa. Dan saya selalu yang di bawah gitu. Ya. Bukan minder, bukan gimana, enggak. Memang etikanya seperti itu. Tapi ini just ngobrol biasa loh ya saudara. Besok lain kali kalau ketemu dengan makan dengan saya, yang sudah sering makan dengan saya, ini tidak berlaku ya saudara ya. Jadi nanti dipikir saya mengeluhkan itu kan repot gitu ya. Yang sudah biasa makan dengan kami, udahlah pesan apapun lah. Ya kalau banyak nanti saudara yang bayar gitu aja ya. Tapi maksudnya ini adalah kami belajar hati-hati gitu. Dia tawari, Pak Bagio ya Pak ya. Kapan saudara bisa makan steak yang 100 gram harganya ratusan ribu? Kapan ini ya? Yang punya duit pun belum tentu tekan hati saudara. Kapan ini? Ya saya enggak lah. Kami yang stick lokal aja lah. Tapi Tuhan baik. Tiba-tiba waitersnya ngomong kosong Pak gitu. Langsung yang jamu kami udah Bagio sama dengan kami gitu. Tapi paling tidak di mata dia kami hendak aji mumpung. Itu dewasa, saudara. Amin. Ngadepi masalah juga sama. Kalau Anda dewasa rohani, Anda mendengar kabar buruk, Anda juga tidak panik. Orang kalau dewasa dengar kabar baik tidak panik, mendengar kabar buruk juga tidak panik. Dan responnya juga tepat. Ya kita lihat. 1 Samuel pasal 30. 1 Samuel pasal yang ke-30. Anda menerima berkat, responmu tepat. Anda tidak menjadikan berkat yang adalah anugerah jadi fasilitas, tidak aji mumpung. Demikian juga ketika Anda menerima kabar buruk, Anda mengalami masalah, responmu juga harus tepat. 1 Samuel 30 ayat 1. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dan dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Kamel itu. Dan Daud sangat terjepit. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Anda perhatikan dengan baik. Teks ini menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan. Orang yang masih kanak-kanak dan orang yang sudah dewasa rohani. Daud dan para pengikutnya. Saya tanya, masalah mereka sama enggak? Sama. Mereka pulang, lihat kota mereka terbakar. Masalah mereka sama, keluarga mereka ditawan. Masalah mereka sama, harta mereka dijarah oleh musuh. Masalah mereka sama persis. Tapi lihat responnya. Mereka sama-sama pedih hati. Mereka sama-sama sampai tidak bisa menangis. Tapi Anda lihat respon yang tepat seperti apa. Respon yang kanak-kanak seperti apa. Respon yang kanak-kanak, dia menjadi marah. Dia menjadi kecewa. Bahkan berusaha melempari Daud dengan batu. Berusaha membunuh pemimpinnya sendiri. Padahal
Bukankah Daud juga mengalami hal yang sama? Daud bukan berada di istana menyuruh mereka pulang ke keluarganya sudah ditawan, hartanya dijarah, kotanya dibakar. Enggak. Daud pun perang bersama dengan mereka, ngalami sama dengan mereka. Bisa-bisanya mereka hendak melempari Daud dengan batu. Ini kanak-kanak meresponi masalah secara spontan, reaktif, marah. Marah dengan Daud itu artinya marah dengan Tuhan. Tapi lihat saudara, respon Daud seperti apa. Daud tidak reaktif seperti pengikutnya, tapi Daud proaktif. Maksudnya apa? Daripada marah, Daud cari Tuhan. Daud berdoa kepada Tuhan. Daud menguatkan iman kepercayaannya kepada Tuhan. Itu dewasa. Ketika Anda menghadapi posisi terjepit, engkau tidak langsung marah, engkau tidak langsung frustasi, engkau tidak langsung cari pelarian. Anda dewasa. Bukankah terlalu sering begitu kita menghadapi tekanan, langsung kita cari pelarian tertentu untuk menenangkan diri kita. Kita kembali ke hidup lama kita. Beberapa orang yang dulu hidup lamanya suka mabuk-mabukan, dia kembali mabuk-mabukan. Beberapa orang yang dahulu hidup lamanya, kalau berada dalam tekanan, dia lari kepada pornografi, dia kembali ke pornografi. Ini namanya belum dewasa. Orang yang dewasa rohani, masalah apapun datang, dia tetap tenang. Dia menguatkan iman kepercayaannya kepada Tuhan. Anda yang seperti apa? Apakah Anda bisa berespon benar ketika Tuhan izinkan yang buruk terjadi kepada Anda? Apakah Anda berespon benar ketika dokter memvonis Anda dengan satu penyakit yang cukup serius? Apakah Anda akan berespon benar kalau bisnis Anda tiba-tiba merosot omsetnya, bahkan di ujung bangkrut? Apakah Anda berespon benar ketika Anda kena PHK? Apakah Anda berespon benar ketika rumah tangga keluarga Anda berada dalam kesulitan? Apakah Anda berespon benar? Responmu menunjukkan kedewasaan. Anda bisa tangkap sesuatu sekarang. So, saya berharap firman Tuhan hari ini itu kayak jadi cermin buat Anda. Hari ini jadi kita sedang kayak berdiri di depan sebuah kaca, berdiri di depan sebuah cermin, lalu kemudian kita bisa lihat. Jadi tidak usah malu juga. Karena yang tahu juga Anda sendiri. Saya posisi sekarang, seberapa sih saya dewasa? Jangan-jangan selama ini kita kanak-kanak rohani. Responmu juga akan terlihat ketika Anda mendapat pujian atau Anda mendapat kritikan. Itu akan kelihatan sekali. Daud lagi-lagi menjadi contoh. Ketika mendapat promosi, respon Daud seperti apa? Dan ketika Daud menghadapi kritikan, cercaan seperti apa? Terlihat dari kedewasaannya. Ketika Daud menghadapi promosi, mendapat promosi. Satu kali Samuel datang ke rumahnya, ke rumah Isai ayahnya. Karena Samuel diutus Tuhan untuk mengurapi salah seorang daripada anak Isai untuk menjadi raja. Bayangkan Daud tidak ada pada waktu itu. Daud sedang menggembalakan kambing dombanya yang 2-3 ekor. Lalu kemudian Saul ketika hendak mengurapi salah satunya, Tuhan berkata tidak, yang ini tidak, yang ini tidak. Anaknya banyak, enggak ada saudara. Daud tidak dilibatin. Daud sedang menggembalakan kambing domba. Bahasa populernya angon wedus. Itu kan kayak enggak dianggap, diremehkan. Tapi siapa sangka ketika Samuel tanya sekali lagi kepada Isai, apa anakmu cuma ini? Masih adakah anakmu yang lain?
baru Isai ingat anaknya yang kecil ini. Dia baru mengembalakan kambing domba. Samuel berkata, panggillah. Begitu Daud datang, Tuhan berkata, ini yang harus engkau urapi. Manusia melihat dari apa yang kelihatan dengan matanya, tapi Tuhan melihat hati. Daud diurapi. Ingat baik-baik, Daud diurapi menjadi apa? Raja. Yang angon wedhus jadi raja. Penggembala kambing domba jadi raja. Saya tanya, langsung jadi raja enggak? Enggak tuh. Rentang waktunya panjang sebelum dia jadi raja. Hebatnya Daud gini. Sekalipun dia tahu satu kali dia jadi raja, tapi dia tetap setia dengan perkara kecil yang harus dia lakukan. Dia tahu satu kali dia akan menjadi orang nomor 1 di Israel. Tapi tetap setia, dia berada di padang, menggembalakan kambing yang cuma 2-3 ekor. Dia tetap setia menjaga kambing dombanya itu. Bahkan menghadapi singa beruang dia setia. Itu artinya mendapat promosi pun dia bertanggung jawab. Itu dewasa, saudara. Lagi, ketika Anda baca Daud menang lawan Goliat, itu kan hebat. Hebatnya luar biasa. Langsung terkenal di seluruh Israel. Saya tanya kepada Anda, pekerjaan Daud sebelum dia menang lawan Goliat apa? Selain menggembalakan kambing domba. Dia pemain kecapi. Dia diundang ke istana raja. Main kecapi. Menghibur raja. Pekerjaannya itu. Dan setelah menang lawan Goliat, apakah dia masih tetap main kecapi untuk raja? Tolong jawab. Masih gak? Masih. Gak cuma itu. Setelah menang dari Goliat, Alkitab menulis bahwa Daud diangkat oleh raja mengepalai sejumlah pasukan dan pulang selalu membawa kemenangan. Rakyat bersorak-sorai, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Dia langsung promosinya dapat luar biasa. Tapi yang hebat, Daud tetap setia loh. Main kecapi untuk raja. Hebat tuh. Mendapat promosi, tapi dia bisa meresponi dengan bijak dan dewasa. Begitu juga ketika Daud menghadapi kritikan, menghadapi cercaan. Coba lihat ya, 2 Samuel 16 ayat yang kelima. 2 Samuel 16 ayat yang kelima. Mendapat promosi, dia bisa dewasa, menerima pujian dari rakyat. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Daud berlaksa-laksa. Daud tetap dewasa. Enggak jadi sombong. Enggak besar kepala. Sekarang bagaimana ketika dia menghadapi kritik? 2 Samuel 16 ayat yang kelima. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Daud dan semua pegawai raja dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk, enyahlah, enyahlah engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapa yang akan bertanya mengapa engkau berbuat demikian? Saya ceritakan latar belakang kisah ini. Daud sudah menjadi raja, bahkan dia menjadi raja atas seluruh kerajaan Israel. Namun rupanya masalah dalam keluarga Daud mulai terjadi.
Anaknya yang satu memperkosa anaknya yang lain. Tidak cuma anaknya memperkosa anaknya yang lain. Kakak daripada si anak perempuan yang diperkosa oleh saudaranya ini, dia cerita kepada kakaknya. Kakaknya namanya Absalom. Dia marah mendengar adiknya cerita kalau diperkosa oleh Amnon. Absalom mengambil kesempatan untuk membunuh Amnon. Jadi anak-anaknya Daud ini tidak hanya saling memperkosa, tapi juga terjadi saling bunuh. Kemudian Absalom melarikan diri. Selang beberapa tahun ketika amarahnya Daud mulai reda, pulanglah Absalom. Tapi Absalom pulang dengan maksud yang jahat. Dia ingin mengkudeta kerajaan ayahnya sendiri. Dia mulai dekati orang-orang yang bisa diajak bersekutu. Lalu kemudian ketika kekuatannya menjadi sudah sangat besar, maka dia kudeta kerajaan ayahnya sendiri sampai Daud akhirnya lari dari kerajaannya. Bisa dikatakan bahwa saat itu habis-habisan si Daud ini. Tidak cuma sekedar habis-habisan. Di tengah perjalanan, anak daripada keturunan Saul, namanya Simei, dari seberang jalan, teriak-teriak, mengutuki Daud. Orang biasa, kalau dalam masa sulit, orang kalau dalam tekanan, saya tanya, reaktif enggak biasanya? Sensitif enggak? Ada duit, enggak ada duit, itu kadang sensitif loh. Coba lihat kanan kirinya, yang suami lihat istrinya, dan bertanya, apakah Anda sensitif? Kalau dalam tekanan gampang marah, kalau mengalami masalah di kantor, pulang, istri tanya apa, anak tanya apa, langsung nyolot saudara, ngegas, bahasanya nggak enak, sensitif. Omset turun, cicilan masih harus dibayar, bingung, sensitif. Kalau Daud beralasan itu, dia bisa punya alasan untuk marah apapun yang dilontarkan kepadanya. Kali ini, Daud punya alasan yang kuat untuk dia sensitif. Ketika Simei, keturunan Saul, mentertawakan dia, mentertawakan kemalangan Daud, mentertawakan dia dikudeta oleh Absalom anaknya sendiri. Dan lihat, ini dewasa rohani dan anak-anak rohani terlihat. Abisai pengikutnya langsung secara spontan marah, nyolot saudara, ngegas. Dia bilang ke Daud, izinkan aku pergi ke seberang. Aku akan penggal dia. Marah. Tapi Anda lihat, Daud meresponinya apa? Tenang. Yang dihina Daud, tapi yang marah pengikutnya, dia sendiri tenang. Menunjukkan dia dewasa. Anda dewasa atau tidak? Terlihat dari ketika masa sulit datang dalam hidupmu, dan ada kata-kata tidak menyenangkan terlontar buat Anda. Kritikan demi kritikan datang kepada Anda. Anda dewasa atau tidak? Anda dewasa atau tidak? Misalnya contoh sederhana dalam pelayanan. Natal menjadi sesuatu bulan sibuk. Bulan sibuk kita semuanya udah prepare dengan baik. Tim dekorasi biasanya ambil waktu cukup lama. Tim pujian penyembahan ambil waktu bisa 1 bulan untuk latihan terus. Saya tahu Anda mempersiapkan yang terbaik. Capeknya luar biasa. Kadangkala karena kita kebanyakan volunteer, kita lakukan berhari-hari. Dari sore sampai malam, dari sore sampai malam. Lalu kemudian hari H, Anda berharap dapat pujian. Tapi bagaimana responmu ketika orang berkata, yang dekor siapa ya? Jelek banget ya. Latihannya berapa kali sih? WL-nya kok nggak matang gitu, momen musiknya nggak kompak. Pertanyaan saya, Anda nyolot nggak? Pak Petrus persiapan khotbah nggak ya? Khotbahnya ngantuk gitu, nggak kayak minggu kemarin. Minggu kemarin, wow saudara, kita semuanya terberkati, amin. Saya pergi ke share group, wow mereka cerita mendapat banyak berkat minggu kemarin. Hari ini misalnya,
Ini kelihatannya Pak Petrus tidak persiapan ini. Halo? Dan kalau itu ngomong ke saya nyolot nggak? Saya persiapan jauh-jauh, saya merenung, saya cari ini, cari itu. Lalu kemudian endingnya adalah, khotbahnya gitu aja. Saya marah enggak? Dengan baik-baik saudara. Tidak selalu harus Anda menanggapi kritikan. Tidak selalu juga Anda terlalu senang ketika dipuji dulu. Prinsipnya gini, jangan cepat besar kepala ketika Anda dipuji, jangan cepat menyerah ketika Anda dikritik. Jangan besar kepala dulu ketika Anda dipuji, karena belum tentu orang yang memuji itu tahu kenapa dia memuji. Kalau tidak kita keblinger, padahal biasa aja sebetulnya. Saya masih ingat ya, dulu mungkin sama Pak Ferry dan teman-teman yang lain ya. Dulu kan kami ini pelayanannya pergi dari satu kota ke kota, kami main musik, bikin konser seperti itulah. Zaman dulu masih musim, saudara. Satu kali ketika selesai pelayanan saudara yang menjamu kami, ajak ngobrol segala macam, ketemu dengan pemain musiknya. Gitu. Pemain musik gereja itu memuji kami luar biasa. Wow, mainnya bagus sekali. Wah, mereka sangat kagum gitu ya. Mainnya bisa nge-jazz gitu, katanya gitu ya. Kemudian ngobrol gitu kan. Ya soal jazz, soal apa. Dia ngomong, saya suka jazz loh Pak. Gitu. Ya bukan Pak ya, waktu dulu apa ya. Koh apa gimana gitu ya, saya lupa. Saya suka jazz yang memuji gitu ya. Nah, saya kan iseng tanya, oh suka dengerin siapa? Jadi pemusik jazzmu itu siapa gitu. Dia jawab, Deddy Dores gitu. Jadi waktu itu saya syok saudara ya. Ini generasi milenial, you know Deddy Dores? Nggak tahu ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, kamu muda berarti ya. Yang ketawa tadi tua berarti ya. Jadi bintang kehidupan tahu? Jenuh aku mendengar gitu ya. Itu Deddy Dores gitu. Lah ini kelihatannya muji setinggi langit, musiknya bagus, seleranya bagus, nge-jazz. Giliran ditanya favorit apa musikusnya siapa, Deddy Dores. Wow, berarti kan pujian tadi itu nggak valid, saudara. Jangan besar kepala dulu, gitu loh. Gitu. Jadi kalau dipuji jangan seneng dulu. Jangan-jangan dia nggak ngerti apa-apa. Bagi orang yang nggak bisa main musik, begitu bisa sedikit gitar gitu, orang mainnya bagus enggak, yang penting ini udah jago banget dia, betul nggak? Belum tentu. Jadi tenang kalau dipuji. Kalau dikritik, tenang. Siapa tahu yang mengkritik Anda juga nggak ngerti apa yang dia kritik. Anda bisa tangkap? Orang yang dewasa, dia bisa meresponi itu dengan benar. Kapasitas hatimu menunjukkan kedewasaanmu. Pernah saya kasih contoh kan? Sama-sama panci. Yang satu diisi setengah liter, sini setengah liter, tapi ini pancinya beda. Isinya sama, setengah liter, sama-sama setengah liter air. Yang sini panci kecil, yang di sini panci raksasa. Dimasukkan, kompornya sama, dinyalakan bersama-sama. Pertanyaan saya, mana yang cepat mendidih? Yang kecil atau yang raksasa ini? Airnya sama loh. Kompornya sama, mana yang cepat mendidih? Yang kecil. Kenapa kecil cepat mendidih? Kapasitasnya kecil. Betul enggak? Ini kalau pancinya terlalu gede, lama mendidih. So, ingat baik-baik, kalau Anda cepat mendidih, mungkin kapasitas hatimu kecil. Kalau kapasitas hatimu besar, Anda tidak cepat mendidih, tidak cepat marah. Ketika orang mengkritik Anda, mengejek Anda, merendahkan Anda marah atau tidak? Anda berusaha balas atau tidak? Menunjukkan kedewasaan Anda. Kalau Anda dewasa, Anda biarkan aja, nggak apa-apa, biarin aja. Saya suka presiden kita itu nggak suka nyolot, saudara. Nggak suka ngegas gitu.
nggak temperamental. Menanggapi sesuatu nggak apa-apa, biasa aja. Itu dewasa. Tapi kalau kapasitas hatinya kecil, dikritik sedikit marah, dikritik sedikit marah. Doakan saya punya kapasitas hati yang besar, saudara. Kalau kapasitas hati saya kecil, Anda sedikit protes, saya akan semet dari mimbar, kan repot Anda, betul enggak? Betul enggak? Ada gosip di sana, namanya gembala kan suka-sukanya dia mau khotbah tentang apa kan? Makanya saya pernah mendengar, jadi jemaat bertanya, gembala menyemet, saudara. Dari mana? Dari mimbar, dicocokkan gitu ya. Tapi orang yang dewasa tahu bagaimana berespon. Hari ini khotbahnya sederhana. Coba Anda sudah dewasa atau belum? Kedewasaan Anda terlihat dari apa? Saat Anda diberkati, saat Anda menghadapi masalah. Saat Anda dipuji, saat Anda dikritik. Saat Anda mendapat promosi, atau mungkin Anda sedang mengalami penurunan. Kedewasaan Anda terlihat dari hal itu. Tuhan memberkati kita semuanya.